Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu bersama saya, Ibu Is Ulung Dian Nurhayati, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Sehubungan dengan masih suasana COVID-19, maka untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kita akan melaksanakan secara daring. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran yang kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baiklah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas iman kepada Allah terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, apa itu iman? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian dari iman. Iman secara bahasa artinya percaya. Iman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Artinya percaya bahwa Allah itu ada dan tiada Tuhan selain Allah. Baiklah. Selanjutnya, bagaimana cara kita mempercayai bahwa Allah itu ada? Yang pertama adalah dengan melihat ciptaan Allah, yaitu dengan adanya alam semesta. Yang kedua, kita dapat mempercayai bahwa Allah itu ada melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, kita dapat mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu ada melalui nama-nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, untuk mengenal Allah, kita dapat melihat bagaimana ciptaan Allah di alam semesta ini. Kita dapat melihat gunung yang menjulang tinggi, kemudian lautan yang luas, udara yang kita hirup sehari-hari, kemudian hutan, dan lain sebagainya. Nah, timbullah pertanyaan, siapa sebenarnya yang menciptakan alam semesta ini? Nah, dari pertanyaan itu, tentu kita akan meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai manusia biasa tentu akan sangat sulit membuat lautan yang luas, kemudian membuat gunung yang tinggi. Nah, dari situ kita akan meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mengetahui bahwa adanya alam semesta ini, termasuk bumi yang kita huni saat ini, adalah bukti adanya Allah. Di dalam alam semesta ini terdapat benda-benda yang dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam ada yang disebut dengan benda mati dan benda hidup. Nah, apa saja benda mati itu? Kalian dapat melihat dan mengamati di rumah kalian sendiri. Ada kursi, ada meja, ada buku, penggaris, penghapus, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk benda mati. Selain benda mati, kalian juga dapat mengamati di sekeliling rumah kalian, di sekitar rumah kalian, ada pohon, kemudian bunga-bunga di halaman, kemudian ada orang tua, dan juga kita termasuk itu benda hidup. Setelah kalian mengamati di rumah kalian, isi rumah yang terdiri dari benda-benda mati, timbul dalam pikiran kalian siapa yang membuat benda-benda tersebut. Tentu benda-benda tersebut dibuat oleh manusia, seperti kursi, lemari, sepatu. Nah, itu dibuat manusia. Tetapi pada hakikatnya semua itu adalah ciptaan Allah. Kenapa disebut sebagai ciptaan Allah? Karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut berasal dari ciptaan Allah, seperti kursi, lemari, meja. Itu terbuat dari kayu. Nah, kayu itu berasal dari pohon, dan pohon itu diciptakan oleh Allah. Jadi, pada intinya semua buatan manusia sekalipun, benda mati sekalipun, itu adalah ciptaan Allah.
Anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana kita mengenal Allah melalui alam semesta atau melalui ciptaan Allah. Selanjutnya, kita akan mengenal Allah melalui Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran itu tercantum beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu ada dan Allah adalah pencipta segala sesuatu, serta Allah pemelihara segala sesuatu. Nah, untuk saat ini kita akan mendengarkan lantunan ayat salah satu dari surat yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Ayat di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Kesimpulan dari penjelasan tadi bahwa ayat tersebut merupakan bukti adanya Allah, bahwa Allah itu ada. Dan hal itu terdapat dalam Al-Quran, salah satunya dalam Quran surat Al-An'am ayat 102. Kesimpulan dari pertemuan kali ini bahwa kita wajib beriman kepada Allah. Nah, untuk mempercayai bahwa Allah itu ada, maka kita dapat mengenal Allah melalui 3 cara. Yang pertama, melalui alam semesta sebagai ciptaan Allah. Yang kedua, melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, melalui Asmaul Husna. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya menjelaskan 2 terlebih dahulu, yaitu melalui penciptaan alam semesta dan juga melalui ayat-ayat Al-Quran. Dan untuk mengenal Allah melalui Asmaul Husna, insya Allah kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan dan Ibu akan menjelaskan hal tersebut. Anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Semangat terus untuk belajar di rumah dan terus memahami apa-apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.